Haleluya. Kita sedang berlanjut dengan pelajaran kita, buku ke-8 yang berjudul Penggenapan Perjanjian Suluh. Kita sedang belajar 10 tulah. Ini buku ke-8 dari seri Sejarah Penebusan. Dan hari ini kita akan pelajari tulah sebentar. Mari kita baca Keluaran 9, 8-12. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun, ambillah jelaga dan dari dapur pelaburan serangkup penuh, dan Musa harus menghamburkan ke udara di depan mata Firaun. Maka jelaga itu akan menjadi debu meliputi seluruh tanah Mesir dan akan menjadi bara yang memecah sebagai gelembung pada manusia dan binatang di seluruh Mesir. Lalu mereka mengambil jelaga dari dapur pelaburan dan berdiri di depan Firaun. Kemudian Musa menghamburkan ke udara, maka terjadilah bara yang memecah sebagai gelembung pada manusia dan binatang. Ini tulah bara ya yang pertama, di tulah yang kena ke manusianya. Jadi untuk pertama kali kita sedang melihat setiap tulah kan. Di sini manusia itu persis sebelum ini kan penyakit sampar yang kena kepada binatang. Tapi yang ini tiba-tiba kenanya ke manusia, dan kita bisa lihat ini Tuhan mulai serius di dalam sini. Dari ayat 11, sehingga ali-ali itu tidak dapat tetap berdiri di depan Musa karena bara-bara itu, sebab ali-ali itu pun juga kena bara sama seperti semua orang Mesir. Tetapi Tuhan mengeraskan hati Firaun sehingga ia tidak mendengarkan mereka seperti yang telah difirmankan Tuhan kepada Musa. Jadi mari kita pikirkan waktu dan masa. Waktu Firaun tidak membebaskan Israel meskipun udah kena penyakit sampar, Tuhan itu langsung adakan tulah bara tanpa peringatan. Jadi kita udah belajar kan dari sebelumnya, ada tulah yang dikasih tahu sebelumnya, tapi seperti yang ini Tuhan itu langsung mulaikan tulah itu dari yang tulah sebelumnya tanpa ada peringatan. Firman Tuhan di Keluaran 9 ayat 8, di mana tulah bara itu mulai dengan waw konsekutif atau waw berturut-turut. Oleh karena itu, tulah bara itu langsung muncul setelah tulah penyakit sampar di hari ke-8 bulan pertama, yang adalah hari yang sama dengan tulah penyakit sampar. Maka, ingat gak kalender yang sebelumnya? Hanya ingat QR code-nya aja, tapi tidak mengingat kalendernya. Ingat gak kalendernya? Udah dihafal? Kalau kalian hafal, harusnya kalian katakan sesuatu. Hey, kalender itu salah kalau menurut informasi ini. Maka saya kasih kalender baru hari ini dengan perbaikan. Karena yang terakhir kalender itu, saya tidak masukin penyakit tulah bara di hari yang sama. Lalu tanggal 9 itu hanya peringatan hujan es. Jadi saya minta maaf karena ada informasi yang salah yang saya berikan minggu lalu atau sebelumnya. Semenjak akan Yesus juga mati untuk mengampuni dosa semua manusia. Jadi saya percaya kalian semua bisa mengampuni saya juga. Maka tanggapan orang Mesir dan Firaun kita lihat di Keluaran 9 ayat 11, ali-ali itu tidak dapat tetap berdiri di depan Musa. Untuk yang tulah pertama dan yang kedua, si ali-ali itu kan bisa ikutin. Mereka bisa munculkan tulahnya tapi tidak bisa menghilangkannya. Maka Firaun harus minta Musa dan Harun untuk bikin tulahnya pergi. Tapi mulai dari yang ketiga, mereka udah nggak bisa bikin tulah itu muncul. Tapi dan ali-ali itu pun kena bara sama seperti semua orang. Jadi kita bisa lihat bahwa semua ahli-ahlinya yang di Mesir itu benar-benar kalah di hadapan kuasa Tuhan yang ditunjukkan melalui Musa. Dan kita udah belajar 10 tulah di mana
Tuhan itu seperti menunjukkan kuasa Dia di depan semua tuhan-tuhan atau dewa-dewa Mesir. Ini membuktikan bahwa orang Mesir itu menyembah Tuhan yang palsu, karena Tuhan mereka tidak bisa lakukan apa-apa. Tapi di saat yang sama Tuhan sedang menunjukkan kepada umat Israel, aku adalah Tuhan yang bisa dipercaya. Aku adalah Tuhan yang lebih besar dari Tuhan majikan-majikan kalian. Ayat 11 dibilang, tetapi Tuhan mengeraskan hati Firaun sehingga ia tidak mendengarkan mereka seperti yang telah difirmankan Tuhan kepada Musa. Dengan tula-tula sebelumnya dikatakan bahwa Firaun itu mengeraskan hati dia sendiri, tetapi dari tulah bara dicatat bahwa Tuhan yang mengeraskan hati dia. Saya udah sebut ini berapa kali. Ini dengan sendirinya adalah penghakiman yang besar, bahwa kita tuh harus sungguh-sungguh berdoa. Dan kita harus belajar untuk merendahkan hati kita di hadapan firman Tuhan. Karena kalau hati kita mulai keras di hadapan firman Tuhan, itu adalah tanda-tanda penyakit yang sangat bahaya. Jadi di tulah ini di mana Tuhan mengeraskan hati Firaun, itu adalah penghakiman dengan sendirinya. Di kitab Wahyu dan juga di kitab Injil, kita bisa melihat banyak orang jatuh dalam laut api dan dihakimi. Tetapi daripada bertobat, apa yang mereka lakukan? Mereka retakkan gigi mereka seolah-olah mereka itu menerima sebuah hukuman yang mereka tidak layak terima. Mereka giginya diretakkan dalam amarah. Jadi mengeraskan hati di sini, kalau kita udah ke titik situ, tidak bisa balik lagi, tidak ada pertobatan lagi. Maka kalau kita harus bertobat, semoga kita bisa bertobat sebelum tahap ini. Ini mirip dengan kanker. Ada tahap-tahap kanker yang bisa disembuhkan atau dihalang. Tapi kalau udah lewat gitu, hampir mustahil untuk bisa disembuhkan. Secara rohani juga sama. Di kitab Wahyu, ada tula-tula yang setelah itu tula-tula muncul juga di kitab Wahyu. Apa yang dikatakan? Dikatakan bahwa 10 tula itu mengizinkan orang Israel untuk bisa keluar dari Mesir kan. Di kitab Wahyu, Tuhan sedang suruh umat Tuhan, umatku, keluarlah dari Babel. Dan melalui tula-tula itu, kita bisa keluar dari Babel. Tetapi kuncinya, kita jangan sampai menjadi objek dari malapetaka atau tula ini. Maka saya berdoa kita semua bisa menerima berkat Goshen. Dan juga menerima berkat bisa keluar. Maka tula-tula ini harus menghasilkan sesuatu. Apa itu? Yaitu menghancurkan dewa-dewa Mesir agar umat Tuhan bisa keluar dari Mesir. Tula-tula ini di akhir zaman harus menghancurkan dewa-dewa di dalam hidup kita, berhala-berhalanya, yaitu dewa-dewa dunia, agar kita semua bisa diselamatkan dari dunia ini. Wahyu 16 ayat 2, maka pergilah malaikat yang pertama dan ia menumpahkan cawannya ke atas bumi. Jadi ini adalah malapetaka cawan pertama. Maka timbullah bisul yang jahat dan yang berbahaya pada semua orang yang memakai tanda dari binatang itu dan yang menyembah patungnya. Di sini kata bisul adalah helkos, artinya bara. Jadi cawan pertama itu mengenai bara. Malapetaka yang ketujuh adalah hujan es. Tula yang ketujuh adalah hujan es, yang adalah bara dalam bahasa Ibrani. Jadi sayuran itu pun bisa hancur dari hujan es, dan hujan es itu sering datang dengan guntur ya. Dan bisa kena ke tanaman,
waktu dan masa ini dari hari ke-9 sampai hari ke-10 dari bulan pertama. Waktu Firaun tidak mengizinkan umat Israel itu keluar meskipun udah kena tulah bara. Jadi Tuhan itu perintahkan Musa untuk bangunlah pagi-pagi dan berdirilah menantikan Firaun di hari sesudahnya, yaitu hari ke-9, hari Jumat, bulan pertama kan. Jadi ingatkan kalendernya. Jadi mulainya sebenarnya di hari ke-10, yaitu hari Sabtu. Karakteristik dari tulah ini, ayat 25, ayat 25, hujan es itu menimpa binasa segala sesuatu yang ada di padang di seluruh tanah Mesir, dari manusia sampai binatang, juga segala tumbuh-tumbuhan di padang ditimpa binasa oleh hujan itu, dan segala pohon di padang ditumbangkannya. Dan di sini kata ditumbangkan itu syabar dalam bahasa Ibrani, dalam batang pai ya, stem, artinya dipecahkan berkeping-keping. Jadi ini bukan hanya ranting-ranting yang copot karena hujan es. Mungkin bisa bayangkan kayak film di mana hujan es itu kena batang pohon yang besar dan batang pohonnya terbelah menjadi dua gitu. Jadi seperti itu hujan esnya. Seserem gitu hujan esnya. Coba pikirkan hujan es. Hujan es itu datang dari mana? Dari langit, dari udara. Musa itu lalu Musa mengulurkan tongkatnya ke langit, maka Tuhan mengadakan guru dan hujan es dan api pun menyambar ke bumi, dan Tuhan menurunkan hujan es meliputi tanah Mesir. Jadi hujan es itu seperti es ya, tapi katanya ada api juga yang turun. Itu masuk akal nggak? Kalau ada api kan harusnya esnya nggak bisa tetap es. Harusnya esnya tuh jadi kecil kan? Jadi ada api yang menyambar ke bumi juga. Jadi dari sini kita bisa tahu ini adalah pekerjaan Tuhan. Ini bukan suatu hal yang alami yang turun seperti salju gitu, bukan. Tapi ini Tuhan yang kerjain ini. Bayangin, hujan es itu kayak batu-batu es gede yang turun dari langit kan? Turunnya dengan api gitu. Kalau di saat seperti itu apa yang kita pikirkan? Kalau dari pandangan orang dekat timur kuno, Sodom dan Gomora ini mirip Sodom dan Gomora kan? Jadi ini di akhir zaman penghakimannya seperti ini. Api turun sampai kemana? Turun sampai korban bakaran kan? Di Imamat juga Tuhan itu kirim api itu untuk menelan persembahannya. Jadi seluruh Mesir itu seperti korban bakaran Tuhan. Tuhan itu sedang membakarnya. Ya kan? Ada guntur, ada api. Nah, kalau di dalam Alkitab dibilang kayak api yang berkilat-kilat ya. Jadi tapi dalam bahasa Ibrani itu halak, dalam bahasa Ibrani yang berarti jalan. Artinya apinya datang seolah-olah berjalan atau berlari. Jadi api itu sedang jalan dari sorga ke bumi dan seperti membakar ke bumi. Waktu Firaun kirim Musa dan Harun dan mengatakan, dan dia bilang, lalu Firaun memanggil Musa dan Harun dan dia bilang, aku telah berdosa sekarang. Jadi kelihatannya kayak dia itu mengakui dosa dia kan. Bahwa Tuhan itu Tuhan benar dan aku dan umatku tuh yang jahat. Di Keluaran 9 ayat 27, tapi ini hanya seperti pertobatan sementara. Dengan pikiran dangkal dia hanya bertobat dengan belaga, dengan kata-kata. Hanya karena dia takut dengan api, hujan es, dan guntur yang bahkan lebih seram dari tulah-tulah sebelumnya. Dan dia hanya ingin cepat-cepat keluar dari masalah itu. Semoga pertobatan kita tidak seperti itu.
sesuatu yang begitu dangkal, yang seperti pura-pura, seperti Firaun ini. Ataupun pelayanan kita kepada Tuhan, saat kita ke gereja pun, apakah kita melakukan itu agar tidak ada kutukan dari Tuhan atau hukuman dari Tuhan? Kita bisa lihat di sini, Firaun, imannya Firaun, dan Musa dan Harun punya iman. Dan yang ketiga kita bisa lihat iman orang Israel. Jadi kalau imannya Firaun, dia mengeraskan hati dia. Dan hati dia menjadi keras. Itu seolah-olah tuh udah ditakdirkan. Umat Tuhan selamat. Apa yang mereka lakukan untuk bisa selamat? Umat Israel, apa yang mereka lakukan untuk bisa selamat? Mereka tidak lakukan apa-apa pun. Tetapi karena mereka adalah umat pilihan Tuhan, apa yang kamu dan aku telah lakukan untuk kita tuh bisa diselamatkan? Kita pun tidak lakukan apa-apa untuk diselamatkan. Oleh karena itu, ucapan syukur kita harus tulus. Karena kita sudah diselamatkan meskipun kita tidak lakukan apa-apa. Pertanyaannya adalah, kenapa? Kenapa saya diselamatkan? Dan jawabannya adalah, itu adalah kasih Allah. Kasih Allah. Di kitab Wahyu, pasal 16 ayat 21, dan hujan es besar seberat 100 pon jatuh dari langit menimpa manusia, dan manusia menghujat Allah karena malapetaka hujan es itu, sebab malapetaka itu sangat dahsyat. Lihat di sini, orang-orang yang sedang dihukum di akhir zaman daripada bertobat, mereka malah menghujat Tuhan. Tuhan menghancurkan Babel dengan tulah dari cawan ketujuh. Waktu itu hujan-hujan es sebesar seberat 1 talenta yang adalah kurang lebih 34 kilo atau 100 pon. Turun dari langit dan menghancurkan manusia yang seharusnya menerima penghakiman. Jadi semoga kita tidak menjadi bagian orang-orang yang akan menerima penghakiman yang seperti ini. Penghakiman hujan es. Yang terakhir, tulah ke-8 adalah belalang. Di Keluaran 10 ayat 15, belalang menutupi seluruh permukaan bumi sehingga negeri itu menjadi gelap olehnya. Belalang memakan habis segala tumbuh-tumbuhan di tanah dan segala buah-buahan pada pohon-pohon yang ditinggalkan oleh hujan es itu, sehingga tidak ada tinggal lagi yang hijau pada pohon atau tumbuh-tumbuhan di padang di seluruh tanah Mesir. Kata belalang itu adalah arbe dalam bahasa Ibrani, kata yang dipakai untuk menunjukkan belalang yang kuat sekali, yang seram, yang bisa menghancurkan. Jadi bayangin satu hari kita lihat ke langit, tapi langitnya gelap. Bukan karena ada awan, tetapi ribuan belalang yang sedang terbang. Dan Mesir itu terkenal karena ada banyak makanan kan, dan gandum. Karena mereka ada sungai Nil, jadi tanahnya itu subur. Jadi di saat negara-negara lain kelaparan atau ada musim kelaparan kayak gitu, atau nggak ada hujan, tapi di Mesir tuh selalu banyak makanan. Tapi Tuhan sedang bilang, bahkan hal-hal yang kamu bergantung kepada itu, hal yang terakhir, hal-hal yang kamu banggakan, bahkan hal-hal yang kita bilang, ya yang ini gak bakal berubah. Ini kebanggaanku, ini kesombonganku, ini tulang punggungku. Itu pun Tuhan ambil. Kata belalang, kita udah lihat itu tadi. Jadi waktu dan masa ini adalah hari ke-10 sampai hari ke-12 di bulan pertama. Jalannya proses ini adalah sebagai berikut. Jadi yang pertama, peringatan itu mengenai tulah belalang dikasih di tanggal 10 bulan pertama. Keluaran 10 ayat 4, sebab jika engkau menolak membiarkan umatku pergi, maka besok aku akan mendatangkan belalang ke dalam daerahmu. Yang kedua, belalang itu datang ke batasan di pagi hari ke-11 bulan pertama. Ayat 13,
Lalu Musa mengulurkan tongkatnya ke atas tanah Mesir dan Tuhan mendatangkan angin timur melintasi negeri itu sehari-harian dan semalam-malaman. Dan setelah hari pagi angin timur membawa belalang. Lalu yang ketiga, belalang itu di hari ke-11 bulan pertama menutupi seluruh tanah Mesir. Ayat 14, datanglah belalang meliputi seluruh tanah Mesir dan hinggap di seluruh daerah Mesir sangat banyak. Sebelum itu tidak pernah ada belalang yang demikian banyaknya, dan sesudah itu pun tidak akan terjadi lagi yang demikian. Yang keempat, belalang itu diusir ke Laut Merah atau Laut Teberau dengan angin barat di tanggal 12 bulan pertama. Ayat 19, maka Tuhan membuat angin bertiup dan jurusan sebaliknya, yakni angin barat yang sangat kencang yang membawa belalang itu dan melemparkan ke dalam Laut Teberau. Tidak ada satu belalang pun yang tinggal di seluruh daerah Mesir. Karakteristik dari tulah belalang, nomor 1, angin timur membawa belalangnya. Ini penghakiman. Ayat 13, lalu Musa mengulurkan tongkatnya ke atas tanah Mesir. Tuhan mendatangkan angin timur melintasi negeri itu seharian semalam-malam, dan setelah hari pagi angin timur membawa belalang. Jadi yang kedua, belalang menutupi seluruh permukaan bumi sehingga negeri itu menjadi gelap olehnya, dan nggak ada yang hijau, pohon atau tanaman yang hidup di seluruh Mesir. Ayat 15, belalang menutupi seluruh permukaan bumi sehingga negeri itu pun menjadi gelap olehnya. Belalang memakan habis segala tumbuhan. Tanggapannya apa? Di ayat 16 sampai ayat 17, kita bisa lihat kebanggaan Firaun tuh hancur. Dia bilang dia telah dosa terhadap Tuhan, dan dia berdoa supaya bahaya maut ini dijauhkannya daripada dia. Itu di Keluaran 10 ayat 16 sampai 17. Tapi ini pun pengakuan hanya sementara. Dia bilang supaya bahaya maut ini dijauhkannya daripadanya, bukan dosa dia. Jadi belalang ini juga muncul di kitab Wahyu. Disebut Akris dalam bahasa Yunani. Untuk bisa selamat dari malapetaka belalang harus menerima materai Tuhan. Di dalam Alkitab siapa yang memakan belalang? Yohanes Pembaptis kan? Dia memakan belalang. Jadi semoga kita menjadi orang-orang yang bisa makan belalang. Kita harus menjadi orang yang bisa makan belalang. Artinya apa? Kita harus makan setan. Apa yang dia lakukan? Dia melakukan pekerjaan menyuci dengan air. Dia melakukan pekerjaan bersaksi tentang Tuhan Yesus. Dia makan madu dan belalang, firman Tuhan, dan memakan pekerjaan setan. Semoga hidup kita menjadi orang-orang yang bisa memakan belalang. Pernah coba makan belalang nggak? Ada belalang coklat. Secara rohani kita sedang bicara, semoga di saat setan itu berusaha untuk masuk ke dalam hidup kita, semoga kamu makan telan itu setan daripada takut ditelan, atau merasa kayak tersiksa gara-gara setan. Semoga kita sekarang memiliki kekuatan untuk makan belalang itu. Bagaimana caranya kita bisa mengalahkan belalang? Kita harus terima materai Allah. Dan sebagai kesimpulan, tadi saya bilang di bagian awal, tulah itu digunakan oleh Tuhan untuk menunjukkan orang Mesir dan orang Israel siapa itu Tuhan. Bisa bayangkan nggak, umat Israel itu mereka dilahir di Mesir kan, mayoritas mereka itu dilahir sebagai budak. Jadi itu kayak takdir dia. Mereka udah dilahirkan seperti itu. Di dalam hidup mereka, dari awal hidup mereka sudah ditinggal oleh Tuhan. Mereka dengar, oh ya, Tuhan Abraham, Tuhan Ishak, Tuhan Yakub akan datang dan tuntun kita balik ke ya yang disebut tanah perjanjian itu, tanah Bapak leluhur kita Yusuf yang adalah mangku bumi negara ini.
waktu dia mati dia juga bilang, Tuhan akan ingat dan bawa kita balik ke tanah itu. Kapan itu? Kapan itu? Sudah seluruh hidup saya Tuhan meninggalkan saya. Pernah gak kita pun merasa seperti itu? Seolah Tuhan tuh tidak mendengar kita. Saya percaya Tuhan ada di situ. Saya berharap seperti itu. Orang tua saya percaya. Semua orang sedang menantikan Tuhan. Tapi kapan Tuhan itu akan kembali? Hidup saya berlanjut untuk menderita. Tapi tiba-tiba muncul seseorang yang namanya Musa. Musa em, itu bukan nama Ibrani, itu adalah nama yang diberikan oleh princess uh, Mesir. Dan kalau kita belajar mengenai Musa, dia itu sebenarnya buron karena dia telah melakukan pembunuhan, iya kan? Dia pengkhianat karena dia tumbuh besar di istana Mesir, dan sebenarnya dia orang Ibrani. Dia dari suku mana? Suku Lewi kan? Dan dari antara orang orang Lewi itu seperti orang buangan kan? Karena mereka itu kayak suku yang terkutuk. Yakub tuh kutuk mereka karena mereka melakukan pembunuhan dengan perjanjian sunat. Jadi orang Israel pun benci sama keturunan Lewi. Dan sekarang tiba-tiba ada orang Lewi muncul dan bilang, dia melihat Tuhan, atau dia dengar suara Tuhan, dan dia ingin menuntun kita keluar. Tuhan ini dari mana, dan dari mana muncul Tuhan ini? Siapa Tuhan ini? Apakah kita bisa percaya kepada Tuhan itu? Menurut saya tidak. Kalau aku sih nggak bisa. Kalau kita cek latar belakang orang ini orang nggak ada kemampuan sama sekali. Dia balik ke Mesir dengan perempuan Midian. Lalu dia bilang, saya akan menuntun kamu. Apakah kita bisa percaya? Ya, kamu yang duluan aja jalan yang benar hidupmu. Sebelum kamu tuntun saya, Tuhan yang kamu sebut siapa? Itu sebab Musa bilang, nanti saya sampaikan ke mereka, nama kamu siapa? Bagaimana mereka bisa tahu? Mereka marah terhadap kamu dan saya. Jadi, pernah gak kita dalam situasi seperti itu, situasi rohani di mana kita tuh bertanya, Tuhan di mana? Tuhan ada di mana? Kapan Tuhan mau jawab doa saya? Tuhan tolong, karena saya masih menderita di sini. Jadi jawabannya apa di sini? Itu sebabnya di sini Tuhan melakukan hal-hal ini untuk tunjuk kepada mereka alasan kenapa mereka tidak bisa percaya dengan Tuhan ini, karena mereka ada banyak ada pengaruh Tuhan lain di dalam diri mereka. Itu harus dihapus dulu. Excuse me. Jadi kita harus hapus dulu, baru firman Tuhan bisa masuk. Apakah kita harus lihat 10 tula dulu baru percaya? Ya atau tidak? Kalian tidak mau tula itu untuk menghancurkan dewa-dewa kita? Apakah kita tetap ingin berhala kita menguasai hidup kita? Kita jawab tidak, kedua-duanya. Terima kasih sudah pada jawab. Dan itu jawaban yang saya nantikan, dan mungkin saya pun akan jawab seperti itu. Kenapa? Karena kita tidak mau tula datang kepada hidup kita. Kenapa? Karena saya bakal menderita gara-gara tula itu kan. Tetapi kamu itu mengalami tula-tula itu dalam hidupmu. Semenjak kita datang ke Yesus, Yesus tuh masukin kita dalam tula-tula ini agar di dalam kadang tula itu kita bersama-sama menderita.
Kadang kita melihat sebuah tulah, tapi kita tidak kena. Kita lihat kehancuran itu terjadi. Kita melihat perang surgawi yang sedang terjadi. Dan dengan melihat itu, mengalami itu, dikit demi dikit, eh, Firaun itu menjauh dari Tuhan. Tetapi untuk kita, dikit demi dikit kita harus mendekati Tuhan, lebih percaya sama Tuhan, dan mulai bertanya, Tuhan, memang itu menderita, kenapa saya masih hidup ya? Kenapa Tuhan melindungi saya? Kenapa saya masih diselamatkan? Kenapa Tuhan lakukan itu? Tuhan, kadang kita mengalami penderitaan, kesusahan, karena Tuhan itu sedang menghancurkan berhala di dalam diri kita. Dan setelah itu Tuhan bikin mereka tuh sadar. Yeay, ingat, saya datang di waktu tepat yang saya janjikan Abraham. Bukannya saya terlambat, bukan saya udah lupa sama kamu, seperti yang kamu pikirkan, tapi saya datang dengan waktu yang tepat seperti yang saya janjikan, tetapi kamu aja tidak tahu karena kamu tidak baca Alkitab. Jadi kadang kita bilang, Tuhan kamu di mana? Kenapa? Telat banget. Tapi Tuhan sedang bilang, tidak, saya udah kasih tahu waktunya. Ya kan? Dan sebelum waktu itu tiba, kamu harus mengalami ini semua. Dan saya akan selamatkan. Maka mari kita ingat. Mari kita ingat, nomor satu, Tuhan akan menghancurkan semua berhala dalam hidup kita. Untuk kita. Amin. Mari kita doa kita tuh jadi Gosen, tanah Gosen. Dan yang kedua, Tuhan itu akan melakukannya tepat dengan waktu Tuhan. Jadi mari kita lihat itu dan memuliakan Tuhan, dan mari kita kagum dengan kuasa kasih Tuhan yang sedang menyelamatkan kita. Amin. Mari kita berdoa.